Hai, gue Pita. Pada 11 Februari 2022, Menteri Tenaga Kerja mengumumkan bahwa masa pencairan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan dimundurkan dari 55 tahun menjadi umur 56 tahun. Menanggapi ini, semua orang heboh karena mereka merasa tidak adil. Sebenarnya rencana memundurkan umur pensiun di Indonesia ini sudah ada sejak lama. Beberapa bulan lalu gue bahkan sudah membuat video tentang milenial akan pensiun di umur 65 tahun. Di video itu gue membahas tentang peraturan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2015 yang mengatur segala sesuatu tentang pensiun. Bisa dilihat ya. Gue tahu banyak dari kita itu gemes karena ada dana yang besar yang di luar jangkauan kita sampai waktu tertentu, dan dana itu dikelola oleh pihak yang memang tidak bisa kita kontrol. Sebagai orang yang termasuk dalam generasi yang terdampak dari peraturan ini, reaksi gue, it's okay. Banyak mispersepsi dan salah kaprah tentang fungsi JHT. Jadi di video ini gue mau memberikan beberapa tips atau pemikiran tentang jaminan hari tua. Yang pertama, siapkan dana pensiun yang bisa kita kelola sendiri dari sekarang. Memang kita ada yang namanya jaminan hari tua, tapi cara yang paling baik untuk menghadapi masa depan yang tidak jelas adalah dengan menyiapkan sendiri rencana sejak sekarang dan mengambil action. Buat yang umurnya muda-muda, kalau masih punya waktu 40, 30, atau 20 tahun sekalipun untuk mempersiapkan dana pensiun, maka bebannya akan makin ringan. Lebih gampang dibandingkan menyiapkan dana pensiun dalam tempo waktu yang singkat. Contohnya ya kasus gue punya target ingin pensiun dini dalam waktu 10 tahun. Karena pendeknya waktu yang gue tetapkan untuk pensiun dini itu, maka gue harus menyisihkan jauh lebih banyak penghasilan gue buat diinvestasikan, yaitu minimal 50-60% dibandingkan orang yang masih pensiunnya lama 20, 30, atau 40 tahun lagi. Yang kedua, jangan kebelet mencairkan JHT dan dana pensiun lain demi memenuhi kebutuhan saat ini. Jaminan hari tua itu merupakan dana yang disiapkan untuk hari tua. Jadi biarkan dana itu terus bertumbuh hingga masa ya tua. Banyak orang yang menganggap JHT itu seperti celengan yang bisa dijebol pada saat masa sulit. Di PHK, cairin dana pensiun. Butuh modal usaha, cairin dana pensiun. Butuh uang untuk kebutuhan hidup, cairin dana pensiun. Mau beli rumah, cairin dana pensiun. Kalau gue ambil perumpamaan JHT itu seperti beternak ayam. Peternak ayam yang baik akan memelihara ayam mereka dari sejak telur, menetas, bertumbuh besar, hingga bertelur lagi. Kalau ayam-ayamnya sudah besar pun, si peternak akan menentukan mana ayam-ayamnya yang akan disembelih untuk dimakan sendiri, mana yang akan dijual untuk jadi ayam potong, dan mana yang akan tetap dibiarkan sampai bertelur dan menghasilkan ayam berikutnya. Peternak yang punya pemikiran jangka panjang tidak akan memecahkan telur-telur ayam sebelum menetas. Atau mereka tidak akan menyembelih ayam yang masih kecil karena mereka sedang lapar. Karena kalau mereka melakukan itu, maka tidak akan ada penghasilan lagi dari ayam-ayamnya di masa depan. Yang ketiga, jangan jadikan JHT sebagai satu-satunya sandaran di masa tua. Kembali ke contoh ayam. Orang yang bijaksana tidak akan menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Marilah jadikan JHT itu hanya salah satu alternatif aset penopang di masa pensiun. Kembangkan juga dana pensiun dari investasi lain yang menghasilkan cash flow ketika kita tidak bekerja lagi. Yang keempat, bangun aset lain yang bisa menghasilkan cash flow untuk memenuhi biaya hidup sampai kita bisa mengakses dana jaminan hari tua itu di umur 56 tahun. Catat, investasi yang menghasilkan cash flow, bukan hanya investasi yang nilainya naik tapi tidak menghasilkan uang.
Banyak orang yang memiliki properti atau tanah sebagai cadangan dana pensiun mereka. Tapi jika properti atau tanah tersebut tidak menghasilkan cash flow secara tetap, misalnya uang sewa, dan baru akan menghasilkan uang kalau dijual, maka properti atau tanah itu bukan aset yang sustainable untuk menopang hidup setelah tidak bekerja lagi. Dalam analogi ayam gue, investasi seperti itu adalah ayam potong. Setelah ayamnya dipotong, ya ayamnya habis, tidak ada lagi. Investasi yang menghasilkan cash flow, investasi inilah yang seperti ayam yang setelah ditumbuh dewasa, dia akan menghasilkan telur yang akan menjadi ayam-ayam berikutnya. Yang kelima, JHT adalah aset yang akan mencegah kita menjadi generasi sandwich. Sering tuh kita koar-koar bahwa kita tidak mau jadi generasi sandwich, generasi berikutnya anak-anak kita, cucu kita tidak akan harus menanggung beban hidup kita. Generasi yang sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun menanggung keturunan generasi di atasnya dan di bawahnya. Ketika mereka lansia, mereka sama sekali tidak punya simpanan sehingga ya cycle kembali bergantung di generasi di bawahnya. JHT ini merupakan salah satu cara untuk mencegah kita menjadi generasi sandwich. Ketika kita sudah masuk usia tidak produktif lagi, baru dana tersebut bisa kita pakai. Kalau ketika kita muda keburu mencairkan uang JHT ketika di PHK atau butuh uang hidup, kan sayang. Jadi bagaimana menurut lo? Masih gemes karena tidak bisa mencairkan JHT sebelum 56 tahun? Atau gemes karena hal-hal terkait si pengelola JHT-nya? Ya kalau untuk itu gue nggak bisa beropini dah. Kalau lu memang benar-benar gemes dan tidak bisa menunggu JHT, sebenarnya ada alternatif lain. Kita bisa merencanakan financial independence kita sedini mungkin. Jadi segala kehebohan mengenai JHT itu ya tidak akan menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam hidup kita. Kita bisa pensiun kapanpun, tidak perlu menunggu JHT cair kok. Nah, kalau sudah masanya itu bisa diakses, baru kita ambil JHT-nya. Ya, lumayan sebagai uang jajan tambahan. Karena kita memang sudah retire early. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!